Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Podcast, Smart Innovation for Sedulur Smart. Nggak tahu hari ini mimpi apa, Evi? Sekarang kita ada di tempat yang spesial, ada di Pendopo Kabupaten Indramayu, dan hari ini bintang tamunya spesial. Ini kalau nasi goreng ini karetnya 2, telurnya 5. Jadi aduh, ngelihatnya aja udah Masya Allah, tabarakallah. Hari ini langsung bintang tamu kita Bapak Bupati kita yang ganteng, Bapak Luki Hakim. Assalamualaikum Pak Luki. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah ya Pak ya. Boleh disapa dulu Sedulur Smart. Kita manggil ininya Sedulur Smart Pak. Sedulur Smart, apa kabar? Semoga Allah selalu berikan keberkahan buat kita semua. Karena kita sedang bulan Ramadan, semoga kita lancar menjalankan ibadah puasa Ramadan, khusyuk dalam melaksanakan ibadah-ibadah lain, dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala amal ibadahnya. Amin. Oke, straight to the point ya Pak. Langsung kita ke poinnya aja. Menurut Bapak, potensi yang ada di Indramayu ini, kalau Bapak lihat nih, apa nih yang kayaknya wah keren nih di Indramayu nih? Ditinjau dari sisi keagamaan atau secara umum? Boleh, bebas. Ya, kalau secara umum ya Indramayu itu satu wilayah yang secara geografis itu landai, datar. Jadi tidak sulit ditempuh, posisinya dekat dengan ibu kota, dekat dengan ibu kota provinsi, dekat dengan ibu kota provinsi Jawa Tengah juga di tengah-tengah, merupakan satu segitiga. Pantainya panjang sekali, artinya kita punya banyak potensi dari sisi garam, terus ikannya juga banyak karena banyak nelayan, dan kita merupakan lumbung padi nasional, salah satunya kita mensuplai beras terbesar untuk Jawa Barat dan mungkin ke Jakarta juga. Terus kita juga selain subur tanahnya, ikannya banyak, minyaknya juga banyak di bawah ini. Kita punya kandungan minyak dan gas luar biasa. Dan potensi orangnya juga pekerja keras, karena saking kerja kerasnya sampai banyak yang pergi ke luar negeri untuk bekerja kan itu. Artinya punya good untuk kerja. Banget ya Bapak berarti ya dengan Indramayu, Masya Allah. Cuman sayangnya saat ini ya kemarin-kemarin itu memang Indramayu masih posisinya banyak penduduk yang masih di bawah garis kemapanan, alias banyak penduduk yang masih miskin gitu, prasejahtera. Nah, itulah PR saya sebagai Bupati dan Pak Wakil Bupati dan seluruh SKPD, itu menjadi PR kami untuk bisa meningkatkan taraf hidup. Jangan sampai ibarat ayam yang mati di lumbung padi. Ini kan kaya raya tapi kenapa rakyatnya belum sejahtera? Itu PR kita. Mudah-mudahan nanti PR-nya bisa terselesaikan ya Pak ya. Amin. Di tahun pertama nih kira-kira apa nih Pak yang pengen Bapak capai nih? Ya, kalau bicara kan visi misinya itu tagline-nya kan gampang, reang ya. R-nya depan religius, E-nya ekonomi kerakyatan, aman, nyaman, dan gotong royong. Jadi pertama kita bicara religius dulu. Sebelum bicara ekonomi, bicara apa, pertama tauhid dulu lah. Artinya kita tahu secara religi bahwa kita ini makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Untuk apa diciptakan? Ya untuk tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi bukan untuk kaya, bukan untuk senang, bukan untuk happy, untuk ibadah. Nah, di dalam unsur ibadah itu adalah satu motivasi yang kuat. Ketika kita lahir, kita menuju Sang Pencipta, dan dalam prosesnya itulah kita berkehidupan. Diatur dengan manual booknya, masing-masing masing-masing agama punya manual booknya. Tapi karena saya seorang Muslim dan Indramayu memang juga 90% lebih mayoritas Muslim, maka manual booknya adalah Quran dan hadis lah gitu. Jadi sesuai itu kedepankan utama religius dulu, karena di dalam religius itu terdapat semua kandungan tata cara hidup manusia. Kalau kita beli handphone ada manual booknya, cara menggunakan dengan benar. Beli mobil ada manual booknya. Nah, kalau manusia ini manual booknya ya itu tadi, Quran dan hadis. Insya Allah kita pasti benar menjalankan. Guide-nya gitu ya Pak ya. Jadi kalau sudah ada guide-nya sudah enak, kesananya juga pasti enak gitu ya Pak ya. Oke, Pak, ngomong-ngomong tentang Kemenag nih Pak. Menurut Bapak, pandangan Bapak tentang Kemenag, terutama Kementerian Agama Kabupaten Indramayu ini bagaimana nih Pak? Luar biasa. Jadi saya bertestimoni nih. Kalau secara umum Kemenag itu kan kementerian yang ngurusin tentang agama di Indonesia. Langsung jadi memang testimoni. Ya, untuk ngurusin agama lah, semua tentang agama. Nah, di Indramayu mayoritas Muslim. Di sini dipimpin Pak Kepala Kemenag Indramayu. Beliau di sebelah saya, gini luar biasa. Antusias. Bahkan sudah belum apa-apa tuh sudah punya ini untuk agama. Masya Allah. Beliau ini kekeh, Pak Agus ini kekeh, ngotot istilahnya untuk di jalan yang benar. Memberikan gambaran kepada saya, pencerahan dari sisi kementerian, dari sisi kementerian. Kalau saya kan ini kepala daerah ya, dari sisi kementerian ini Pak yang disarankan oleh beliau untuk dilakukan. Dan di situ pun saya sangat setuju. Karena apa? Visi misi kami itu R-nya religius dulu. Betul kata beliau kan. Nyambung sekali gitu. Ada beberapa program-program saya ingin menuntaskan buta huruf hijaiyah. Terus juga memberikan kesejahteraan untuk para guru-guru agama dan memberikan pendidikan
paparan keagamaan kepada seluruh rakyat Indramayu nyambung gitu loh. Ternyata kita juga punya beberapa program-program turunannya dan kita bersinergi dan saya bertestimoni berarti Kemenak perwakilan di Indramayu itu proaktif luar biasa gitu. Oke, kalau ngomongin tentang lembaga pendidikan di bawah Kemenak ini, menurut Bapak apakah bisa berkontribusi nih Pak untuk kemajuan Indramayu nih Pak? Jelas. Jadi kalau di visi misi kami di depan adalah religi, di Kemenak ini adalah di pendidikan berarti guru ya, secara umum guru, dan guru ya guru agama. Diajarin itu tata cara hidup itu seperti apa sih? Wahai manusia, kamu tuh hidup seperti apa? Kan gitu. Kalau bicara agama kan itu kan. Jadi bukan wahai orang, tata cara cari uang seperti ini supaya untung kamu modal sesedikit mungkin dibelikan dengan jual dengan harga semahal mungkin. Itu untuk kaya prinsipnya. Tapi kalau ini kan tentang agama. Dikasih tahu supaya benar hidupnya. Jadi pendidikan agama di sini ada beberapa guru-guru agama yang mungkin adalah SDM-nya itu dari Indramayu, tapi dibina, istilahnya diberikan honor dan tunjangan dari Kementerian Agama, perwakilannya adalah Kementerian Agama. Tapi perlu kerjasama, ada beberapa yang memang harus kita percepat, ada proses-proses kan, birokrasi dan lain-lain. Jadi kita sistem ngebut dalam kebaikan. Jadi insya Allah bersama Pemda Indramayu bermitra dengan kantor urusan agama di Indramayu bisa melesat dengan cepat dari sisi pembangunan sumber daya manusia yang religius. Oke, menyeluruh ya Pak ya? Menyeluruh. Oke, alhamdulillah. Satu kalimat yang menggambarkan Pak Luki apa nih Pak? Saya Kira-kira apa nih Pak? Saya hamba yang tidak tahu banyak, sehingga saya ingin cari tahu banyak, mesti banyak bergaul sama teman-teman yang punya ilmu banyak. Semoga itu bisa membawa saya menuju jalan yang makin benar, lempeng, supaya hidupnya bahagia dunia akhirat dan bermanfaat untuk banyak orang. Oke, terakhir nih Pak, harapan dan pesan untuk Smart Podcast Kementerian Agama Kabupaten Indramayu apa nih Pak? Ayolah kita buka hati, buka diri. Di dunia ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang bertebaran. Kita baca ayat-ayat Allah itu, dan disitulah kita akan merasa menjadi hamba yang tahu kita diciptakan oleh Sang Kholik dan tahu kemana kita akan berpulang. Maka jalan dengan benar, dan nanti kita akan pulang dengan benar insya Allah. Oke, dan jangan lupa untuk terus like, comment, dan subscribe juga. Terima kasih Pak Luki, kami sudah dipersilahkan untuk datang ke sini juga ya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Evi dan Pak Luki pamit di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.